Martial Universe. Bab 11. Judul, Mutiara Yin. King Tan, apakah dingin mengerikan kembali meluap? Saat ia merasakan gelombang dingin keluar dari tubuh King Tan, Lindong menggigil saat ia bertanya dengan cemas. Ya, King Tan meremas jawaban melalui gigi yang dikatupkan. Tubuhnya yang lemah terus bergetar karena kedinginan, ekspresi penderitaan di wajah mungilnya. Aku akan pergi dan memanggil ayah. Lindong cepat berkata. Tidak, tolong jangan pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, King Tan dengan cepat meraih lengan baju Lindong. Dengan segera, udara dingin yang menakutkan itu membentuk lapisan tipis es di lengan bajunya. Tidak berguna. Selain itu, sangat jarang untuk melihat ayah dalam suasana hati yang baik. Tolong jangan merepotkan dia, aku bisa menahan ini. Saat dia melihat wajah kecil King Tan namun putih yang mematikan, Lindong merasakan sakit di hatinya. Mengertakkan giginya, dia akhirnya mengangguk. Dia tahu bahwa King Tan benar, bahkan jika dia memanggil ayah, itu hanya sedikit berguna dan malah akan meningkatkan jumlah orang yang khawatir menjadi dua. King Tan sering menderita demam dingin ini sejak muda. Setelah jangka waktu tertentu, udara dingin yang sangat padat akan meledak dari dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh rasa dingin ini, perutnya akan tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa. Selama 10 tahun terakhir ini, dia sangat menderita akibat dingin yang mendadak ini. Namun, bahkan Lin Xiao tidak dapat menemukan solusi untuk meringankan kondisinya. Dia pernah mencoba menggunakan kekuatan Yuan untuk dengan paksa mengusir dingin mengerikan, tetapi pada akhirnya, dia harus menghabiskan hampir setengah bulan di tempat tidur untuk menghapus dingin mengerikan yang memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, setiap kali dingin mengerikan meluap di tubuh King Tan, mereka bertiga hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika King Tan menderita sementara hati mereka terasa terpotong-potong. Biarkan aku membawamu kembali ke kamarmu. Mengamati bahwa King Tan lumpuh karena kesakitan, dia tiba-tiba mengangkatnya, memeluknya erat-erat di pelukannya, dan berlari seperti orang gila ke kamarnya. His. Saat ia berlari ke dalam ruangan, Lindong dengan cepat menempatkan King Tan di tempat tidurnya. Kemudian, dia buru-buru menggosok-gosok lengannya, yang telah mati rasa akibat kedinginan dan merasa seolah-olah sedang ditusuk jarum. Kakak Lindong, kau harus kembali lebih dulu. Aku bisa menahan ini. King Tan menyembunyikan tubuhnya yang lemah di bawah selimut saat dia dengan lemah bergumam. Namun, saat dia berbicara, tubuhnya mulai bergetar lebih keras. Tampaknya dingin mengerikan bahkan lebih intens dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Sangat dingin. King Tan mengeluarkan kepala kecilnya keluar dari selimut, wajahnya yang mungil putih seperti spray dan rambutnya berkilauan dengan kristal es. Setelah menyaksikan adegan ini, Lindong, yang berdiri di sampingnya, menjadi sangat cemas dan gelisah saat dia mondar-mandir di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti. Mengepalkan giginya, dia merobek sepatunya dan melompat ke tempat tidurnya sebelum memeluk King Tan dengan erat di selimutnya. Orang yang berlatih memiliki kekuatan hidup yang kuat dan tekad. Lindong berharap untuk menggunakan kehangatan tubuhnya untuk meringankan rasa sakit King Tan. Meskipun dia mengerti bahwa tindakannya tidak akan berarti apa-apa, dia tidak tahan menyaksikan King Tan disiksa oleh dingin yang menusuk sendirian. Kakak Lindong, tolong jangan. King Tan buru-buru menjawab saat dia merasakan pelukan Lindong. Meskipun King Tan hampir tidak sadar dari dingin mengerikan, gerakan Lindong menyebabkannya untuk mendapatkan kembali sebagian inderanya. Dia jelas tahu seberapa kuat dingin mengerikan di tubuhnya, seperti bahkan Lin Xiao, yang berada di tingkat Earthly Yuan, memiliki waktu yang sulit untuk mengatasinya. Bagaimana mungkin Lindong, yang hanya di lapisan 4 temperate body, mengatasinya? Jadilah anak baik, aku akan baik-baik saja. Mengepalkan rahangnya, Lindong bertahan dengan erat pada King Tan. Meskipun mereka dipisahkan oleh selimut, dia merasa seolah-olah dia sedang memeluk sepotong es 1000 tahun. Rasa dingin menusuk tulang itu mirip dengan ribuan jarum tajam tanpa henti menusuk ke dalam tubuhnya. Tak perlu dikatakan, beberapa saat kemudian, tubuh Lindong mulai bergetar juga. Es muncul di alisnya saat giginya bergoyang tanpa henti. Meskipun demikian, sambil menahan rasa sakit, cengkeraman Lindong semakin ketat. King Tan meringkukkan kepalanya yang kecil di dada Lindong, matanya menatap Lindong yang selalu menggigil, yang sekarang menggigit bibirnya saat dia mengalami demam. Air mata mulai mengalir saat ia merasakan kehangatan samar-samar memancar dari lubuk hatinya.
Dia tahu bahwa dia hanya seorang yatim piatu, namun Lindong dan keluarganya selalu memperlakukannya seperti salah satu dari mereka sendiri. "Terima kasih, Kakak Lindong." King Tan dengan ringan bergumam saat dia perlahan kehilangan kesadaran, kelopak matanya perlahan jatuh sebagai respons. Saat lapisan embun beku di tubuh Lindong tumbuh lebih tebal, kesadarannya mulai memudar juga. Tiba-tiba, beberapa saat sebelum dia hampir pingsan, kekuatan hisap yang aneh muncul dari daerah dadanya. Segera, dia merasakan dingin yang tak henti-hentinya di dalam tubuhnya perlahan-lahan tersedot oleh kekuatan ini. Dingin menusuk tulang dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan Lindong perlahan mulai sadar. Saat dia menatap es yang meleleh di lengannya, dia terdiam sesaat sebelum dia buru-buru membuka kemejanya. Di sana, meletakkan jimat batu yang dia simpan dekat tubuhnya, memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, dia juga samar-samar merasakan sensasi dingin yang datang darinya. Jimat batu menghisap dingin mengerikan. Lindong berkedip saat senyum tak percaya muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dingin yang mengerikan ini, yang bahkan telah membuat ayahnya bungkam, sebenarnya bisa disedot oleh jimat batu ini. Sementara Lindong masih kagum pada pergantian peristiwa ini, King Tan, yang awalnya pingsan, menjerit lembut. Matanya perlahan terbuka, segera mendeteksi perubahan di tubuhnya dan berseru. "Dinginnya telah surut, sepertinya begitu." Lindong menjawab sambil tersenyum, sambil menggaruk kepalanya. Kemudian, dia melepaskan King Tan dan berkata, "Sekarang sudah reda, semuanya baik-baik saja. Istirahatlah." "Ya, Kakak Lindong, terima kasih." King Tan dengan lembut bergumam, pipinya berubah menjadi merah muda saat dia melihat wajah tersenyum Lindong. "Kita keluarga, tidak perlu bagimu untuk mengatakan kata-kata ini." Lindong menepuk dadanya, tersenyum saat dia mengatakan dengan cara yang jantan. Melihat itu sudah larut, dia memutuskan untuk tidak berlama-lama dan melambai selamat tinggal kepada King Tan sebelum berbalik untuk berjalan keluar dari kamarnya. Menatap sosok Lindong, King Tan tampak seperti primadona cantik saat dia berbaring di tempat tidurnya, dirinya yang lesu tampak agak menawan dan cantik. Pipinya menempel di tangan mungilnya dan kaki kecilnya, yang seputih giok, perlahan melambai di punggungnya. Di bibirnya, senyum manis menggantung, mencerahkan wajah malaikatnya. Setelah meninggalkan kamar King Tan, Lindong bergegas ke kamarnya dengan kecepatan kilat. Dia dengan cepat mengunci pintunya sebelum mengambil jimat batu yang terselip di dekat dadanya. Di bawah cahaya, 3 buah kristal berukuran kacang putih muncul dari celah kecil di tengah jimat batu. Lindong dengan hati-hati mengambil 3 kristal putih susu seukuran kacang. Ketika mereka berguling ke telapak tangannya, dia merasakan sensasi dingin yang mencapai sumsum tulangnya. Dingin mengerikan di dalam mutiara ini hampir sama dengan dingin di dalam tubuh King Tan, kecuali dingin dari kristal tampak jauh lebih lembut. Ini seharusnya sudah dikondensasi dari dingin mengerikan yang disedot keluar dari tubuh King Tan. Lindong bergumam sambil menutup jari-jarinya pada 3 mutiara putih, mencengkeram mereka di tangannya. Energi yin yang terkandung dalam mutiara ini tidak memiliki sifat kekerasan dari yang diamati dalam tubuh King Tan. Bahkan mungkin bagi seseorang untuk menyerap energi yin dari mutiara ke dalam tubuh seseorang. Meskipun ia jauh dari mencapai tingkat Earthly Yuan, Lindong tahu bahwa setelah maju ke tingkat Earthly Yuan, langkah yang paling penting adalah menyerap energi yin yang ada antara langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Setelah itu, energi yin akan bergabung dengan kekuatan Yuan yang terletak di dalam tubuh seseorang, sangat meningkatkan potensi menyerang dari kekuatan Yuan seseorang. Selanjutnya, ketika seseorang maju ke tingkat Heavenly Yuan, seseorang harus menyerap energi yang ada antara langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, ketika energi yin dan yang dalam tubuh seseorang bersinergi, Yuan dan akan terbentuk. Oleh karena itu, cara pelatihan ini disebut sebagai mencuri yin dan yang. Dengan demikian untuk tahap Earthly Yuan dan Heavenly Yuan, energi yin dan yang dapat dianggap sebagai komponen yang paling penting. Namun, di dalam langit dan bumi, energi yin dan yang dapat diklasifikasikan ke dalam kelas dan kategori yang berbeda, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Namun kebanyakan orang akan memilih untuk menyerap energi yin yang langsung dari langit dan bumi karena itu adalah metode yang paling nyaman. Bagaimanapun juga, energi yin yang khusus tidak begitu mudah ditemui. Tentu saja, metode ini akan menghasilkan mereka menjadi sedikit lebih lemah. Tentu saja, beberapa orang kaya lebih memilih untuk menyerap energi yin yang khusus.
Dengan cara ini, mereka akan menjadi lebih kuat dari seorang praktisi pada tingkat yang sama dengan mereka. Selain itu, semakin tinggi kualitas energi yin yang diserap selama tahap earthly dan heavenly yuan, semakin kuat yuan dan terbentuk. Dengan demikian, beberapa orang kaya akan mengeluarkan sumber daya yang sangat besar untuk menemukan berbagai jenis khusus energi yin yang untuk memungkinkan yuan dan mereka terbentuk dengan kualitas yang lebih tinggi. Jelas, meskipun Lindong tidak pernah berhubungan dengan energi yin sebelumnya, dia sangat yakin bahwa mutiara yin putih di tangannya pasti jauh lebih tinggi dalam kualitas daripada energi yin alami yang ditemukan antara langit dan bumi. Mungkin, energi yin yang terkandung di dalamnya dapat diklasifikasikan sebagai kelas 3 atau bahkan lebih tinggi. Dan untuk para praktisi ahli di tingkat earthly yuan, ini adalah harta yang sangat berharga yang akan membunuh untuk mendapatkannya.